Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Dan salam bahagia. Alhamdulillah hari ini merupakan pertemuan yang kelima. Dan setelah pertemuan kelima, 2 kali pertemuan lagi kalian akan menghadapi ujian tengah semester. Sudah siap? Insya Allah siapa? Siap ya. Karena di ujian tengah semester ini kita tidak jauh-jauh akan membahas mengenai mulai dari pengertian apa itu e-commerce. Pertama kali mungkin pengertian dari pemasaran dulu, di mana manajemen pemasaran kita berbicara mengenai bagaimana menyampaikan value atau nilai kepada calon konsumen atau calon pelanggan. Di mana manajemen pemasaran sendiri atau pemasaran sendiri memiliki alat-alat bauran pemasaran apabila kita memasarkan produk barang dia dengan 4P saja. Produk, price, place, promotion. Sedangkan dengan jasa, bauran pemasaran jasa di mana 4P tadi dianggap tidak cukup. Oleh karenanya para ahli menambahkan lagi 3P selanjutnya, yakni people, process, dan physical evidence. E-commerce sendiri merupakan salah satu bagian dari manajemen pemasaran, bagaimana orang bisa mengetahui produk apa yang kita miliki. Dengan cara apa? Dengan cara kita memasarkannya via internet atau elektronik komersial atau perdagangan melalui internet. Kita sudah membuat alat-alat pemasaran yang kalian buatkan, di mana alat pemasaran ini melalui blogspot. Alamat URL yang kalian buat, kalian bisa share via Facebook. Saya sudah menugaskan kalian untuk membuat akun Facebook. Di sana kalian bisa menyampaikan apa produk yang kalian miliki. Karena bagaimana konsumen bisa tahu kalau kalian yang memiliki perusahaannya tidak bisa menyampaikan apa yang kalian miliki. Untuk bisa orang lain tahu mengenai produk yang kalian miliki, tentu harus diperkenalkan. Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak beli, kan gitu ya. Nah, tugas kalianlah memasarkan itu.
Saya sudah membuatkan tools-toolsnya bagaimana kalian untuk membuat Instagram, account Instagram, bagaimana kalian membuat blogspot, dan bagaimana kalian memasarkannya, baik itu business to business, atau business to customer, atau customer to business. Ketika kalian mengadakan dealing dengan perusahaan, maka ini dikatakan dengan business to business. Ada kontrak kerjasama yang harus kalian buatkan. Sedangkan business to end customer atau end user antara kalian langsung dengan pembeli. Saya menyarankan kalau misalnya kalian membuat suatu account, baik itu di Instagram, Facebook, atau di tempat lainnya, mungkin di alamat website yang kalian buat, sah saja ketika kalian menyampaikan harga untuk produk kalian dibuatkan dua harga yang berbeda, di mana untuk end user atau konsumen langsung, atau kalian buatkan untuk distributor atau reseller. Di sini kalian bisa menyabangkan perusahaan-perusahaan yang kalian punya. Dan untuk selanjutnya, untuk mempertegas produk yang kalian miliki, kalian harus membuat brand atau merek. Apa itu brand atau merek? Mari kita lihat slide yang berikut ini. Berbicara mengenai brand, berarti kita berbicara mengenai merek apa yang kita punya. Bagaimana mereka bisa mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang kalian punya. Kita berbicara brand, berarti kita berbicara mengenai positioning, segmentasi calon konsumen yang akan membeli produk kalian. Kita sudah berbicara mengenai segmenting atau segmentasi. Ketika segmentasi ini kita berbicara mengenai di mana letaknya, berbicara mengenai demografi, bagaimana kelakuan konsumen kita, bagaimana keadaan dari tempat mereka tinggal, secara geografis, secara demografis. Kalau misalnya di pegunungan kita buatkan produknya dengan aura-aura pegunungan. Kalau produknya ingin dikenal karena dia mungkin konsumen ini terlalu lama tinggal di gunung, mereka ingin ke pantai, kita berikan suasana yang berbeda. Mungkin dengan suasana pakaian, menggunakan kain pantai, atau menggunakan baju-baju hangat ketika kalian membuka perusahaan hotel, dan lain sebagainya yang mencirikan atau menonjolkan brand kalian, yang menonjolkan merek kalian. Ini akan mengakar pada calon konsumen di mana ketika brand itu mudah diingat. Ada ekuitas atau kekayaan-kekayaan brand, kekayaan-kekayaan dari merek yang harus kalian tahu. Mulai dari citra merek itu sendiri. Kemudian mulai dari hubungan merek dengan produk yang kalian punya. Respon dari merek, kesadaran akan merek yang kalian punya untuk produk yang kalian miliki pada calon konsumen. Bagaimana Nike bisa menanamkan pada alam bawah sadar seseorang bahwa Nike adalah untuk produk sepatu awal mulanya. Kalian pernah lihat tampilan ini? Mari kita lihat dulu salah satu tampilan ini. Bagaimana Nike, ini saya ambil dari internet, saya browsing. Bagaimana Nike menyiapkan mereknya supaya dikenal oleh orang lain. Halo semuanya, saya Sofian di sini menjelaskan hoax. Kali ini kita akan membahas kisah di balik kesuksesan Nike. Selama lebih dari 51 tahun, Nike telah berhasil menarik pasar yang kedua terbesar di dunia dengan produk sepatunya. Nike saat ini memang perlu diragukan lagi kualitasnya. Konsep produk dan detail kualitas yang dimiliki Nike memang patut dicontoh. Di video kali ini saya akan membahas kisah di balik kesuksesan produk Nike, mulai dari logo, pendirinya, hingga hal menarik lainnya yang kalian belum tahu. So, tanpa berlama-lama, check it out. Yang pertama, mulai dari pendirinya yang bernama Philip Knight. Pria kelahiran 4 Februari 1938
sementara dia kembali ke kampus untuk bermaster di bidang administrasi bisnis di Universitas Stanford. Ketika di Stanford, Knight menemukan ide membuat perusahaan sepatu bernama Blue Ribbon Sport pada tahun 1964. Ia mengajak teman satu kampusnya di Oregon yang bernama Bill Bowerman. Dalam bisnis ini, masing-masing mengusulkan modal awal sebesar $500. Strategi Blue Ribbon Sport awalnya mengimpor sepatu asal Jepang, Onitsuka Tiger, yang sekarang bernama ASICS. Menjualnya dengan harga tinggi di Amerika Serikat. Philip Knight bertekad untuk bersaing dengan sepatu merek Adidas dan Puma pada saat itu. Adidas dan Puma sangat mendominasi di masyarakat Amerika. Ada alasan mengapa Philip Knight memilih Jepang untuk sepatu produksi. Karena selain murah, kualitas pembuatan sepatu di Jepang sangatlah berkualitas. Philip Knight berkeliling menjualan sepatu dari stadion ke stadion, dan semua dilakukan tanpa modal sebesar untuk biaya promosi. Lama-kelamaan penjualan pun semakin meningkat. Knight sendiri benar-benar ingin bersaing dengan produk Adidas dan Puma. Target pasar yang dituju oleh Nike adalah kalangan anak-anak dan dewasa, dan hanya berfokus pada produk sepatu untuk olahraga lari saja saat itu. Dengan mengubah image sepatu lari menjadi sepatu fashion, bentuk dan model dari produk Nike memang cenderung berbeda dengan brand-brand yang lainnya. Tapi dari itu semua, Bowerman punya ide untuk memproduksi sepatu sendiri. Pada tahun 1971, ide itu terwujud. Blue Ribbon Sport akhirnya mengganti nama menjadi Nike. Nama Nike diambil dari salah satu nama dewi Yunani, yaitu Dewi Nike, yang konon katanya dewi tersebut melambangkan kemenangan. Tentu Nike ingin menjadi brand pemenang dari banyak brand di dunia. Dan pada akhirnya Nike merilis logo pertama mereka pada tahun 1971 yang diberi nama Shoes Logo. Logo ini didesain oleh mahasiswa jurusan desain grafis di Portland State University yang bernama Carolyn Davidson. Logo yang membentuk tanda centang atau tipis terlihat sangat sederhana namun memiliki banyak arti. Desain logo ini sudah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Logo tersebut mempunyai filosofi yang artinya sesuatu yang sudah benar, tepat, dan tak ada keraguan. Setelah bisnis mereka cukup stabil, mereka mulai meluncurkan sepatu buatan mereka sendiri. Pada tahun 1971, mereka berhasil menciptakan sepatu pertama yang bernama Nike Waffle Trainer, yang lebih ringan dengan sol di bagian bawah yang memiliki bentuk seperti waffle. Tujuannya untuk membantu atlet berlari lebih baik di arena. Sepatu ini terinspirasi dari istri Bowerman yang membuat waffle untuk sarapan. Sepatu ini diperkenalkan kepada publik di tahun 1972 pada acara US Track and Field Trials, dan logo Nike yang terlihat seperti tanda centang muncul pertama kali pada samping sepatu yang bernama Nike Cortez. Dalam perjalanan Nike, sangat banyak kompetitor produk Nike yang cukup menjadikan Nike besaran. Produk yang sering mengganggu pergerakan Nike adalah produk Reebok. Untuk bersaing dengan Reebok, akhirnya Nike mengeluarkan produk sepatu basket yaitu seri Air Jordan yang langsung dipromosikan oleh Michael Jordan yang merupakan pemain basket terkenal pada zamannya. Keduanya melakukan kesepakatan pada tahun 1985 ketika Jordan masih menjadi bintang basket di kampus. Sepatu Air Jordan mulai dijual pada Maret 1985 seharga $65 per pasang. 2 bulan kemudian, Nike telah meraih pendapatan $70 juta dari penjualan sepatu ini. Karena permintaan pasar semakin meningkat, Nike meningkatkan lokasi pemasaran menuju ke arah Eropa dan Asia dengan jumlah produk yang cukup banyak. Memang Nike ternyata sangat ngotot untuk menggunakan pangsa pasar dengan produk yang semakin banyak. Kalau sebelumnya sudah berhasil memproduksi sepatu di Jepang, selanjutnya Nike memproduksi sepatunya di Korea Selatan dan Taiwan. Nike memproduksi produknya di Korea Selatan dan Taiwan yaitu pada tahun 1972. Ternyata hal ini diketahui oleh pesaingnya yaitu Adidas dan Puma. Kedua brand tersebut mengikuti jejak untuk produksi di Korea Selatan dan Taiwan karena mereka tahu kalau biaya produksi di negara tersebut sangat murah. Namun pada tahun 1980 terjadi pergolakan buruh di Korea Selatan yang membuat Nike memindahkan produksinya ke Thailand dan Indonesia. Nike mulai diproduksi di Indonesia pada tahun 1984 tempat produksi Nike yang lainnya ada di India, Vietnam, Malaysia, dan Pakistan. Kelebihan brand Nike dibanding produk lainnya adalah presisi kualitas produksi, kualitas setiap detail, dan slogan yang begitu khas membuat Nike berbeda dengan produk dari brand-brand lainnya. Produk sepatu dengan pilihan warna yang unik
sudah pasti ada kekurangan. Kekurangan perusahaan Nike adalah mereka hanya fokus pada produk sepatu saja. Karena memang di benak masyarakat, ketika orang menyebutkan Nike, yang terlintas pasti sepatu. Untuk kebutuhan fashion lainnya, Nike cukup lemah. Produk lain yang juga diproduksi oleh Nike adalah baju, celana, topi, dan perlengkapan olahraga. Sampai sekarang, Nike tetap menjadi produsen produk olahraga terbesar di dunia. Ia memiliki pangsa pasar 62% di Amerika Serikat dan pendapatan per tahun bisa mencapai 30 miliar US dollar. So, itulah cerita di balik produk Nike sampai saat ini. Semua konten ini memberikan wawasan bagi kalian. Jika ada saran dan masukan, tulis komentar kalian di kolom deskripsi. Jika kalian suka dengan konten ini, silakan di like dan share. Jangan lupa subscribe untuk support channel ini dalam membuat konten lebih menarik lagi bagi kalian. Thanks for watching. See you on the next video. Bye guys. Oke. Itu tadi sepenggal kisah mengenai bagaimana merek Nike atau brand Nike dikenal di pasaran, yang awal mulanya diambil dari nama seorang Dewi Kemenangan. Maka namanya Nike. Dan ini sangat mudah diingat oleh masyarakat. Karena bentuk brandnya hanya tanda contreng saja, yang artinya kemenangan. Selain desainnya yang gampang diingat, Nike juga punya keunikan. Di mana uniknya dia selain mudah diingat, dia tidak ada lagi merek lain yang memiliki hal yang sama dengan Nike. Apa fungsinya brand untuk produk yang kalian punya? Untuk produk yang kita punya. Brand atau merek merupakan ciri atau tanda untuk apa yang kalian punya. Mari kita lihat pengertian dari brand atau merek menurut American Marketing Association, di mana AMA mendefinisikan bahwa brand atau merek sebagai nama istilah, tanda, lambang, atau desain kombinasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari pesaing. Kalian ingat sekali lagi bahwa merek adalah tanda, lambang, atau desain untuk kombinasinya, untuk membedakan atau mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari pesaing. Ketika kalian mempunyai produk, tetapi mereka tidak punya identitas, orang lain sulit untuk mengidentifikasi apa itu, siapa itu. Kalian bisa mendiferensiasikan diri kalian, sama halnya ketika kalian diberikan nama oleh orang tua kalian. Saya diberikan nama Indra Dermawan sebagai pembeda bahwa saya adalah anak dari seorang orang tua, dari sepasang orang tua, di mana Indra artinya adalah raja. Dermawan artinya adalah orang yang suka berderma. Jadi mereka berharap bahwa saya bisa merajai segala sesuatu hal, kan begitu. Dalam bahasa Sanskerta, kalau kalian searching nama Indra, kalian akan menemukan nama seorang dewa. Nama seorang dewa, Dewa Indra di India. Di mana dia mempunyai kendaraan gajah. Mempunyai kekuatan bisa mengendalikan alam ini, kan begitu. Mulai dari petir, mulai dari hujan. Dia tidak takut akan apapun. Bahkan semua musuhnya kalah walaupun dia memiliki kelemahan. Salah satunya adalah Bali. Salah seorang nama dewa juga, di mana apabila dia bertemu dengan orang itu, dia akan mengalami kekalahan. Walaupun dewa-dewa yang lainnya kalah oleh Dewa Indra ini. Sekilas,
mengenai nama, berarti dia mendiferensiasikan atau membedakan seorang manusia. Walaupun ada istilah atau kata-kata yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Hal itu padahal sangat krusial atau penting. Apalagi untuk sebuah produk yang kalian punya. Untuk sesosok manusia, nama adalah doa. Kan begitu. Jadi buatlah sesuatu hal yang unik, sesuatu hal yang mencirikan brand kalian, yang mencirikan nama kalian, yang mencirikan sesuatu lambang atau pembeda untuk produk baik barang atau jasa yang kalian miliki. Itu tugas selanjutnya. Kalian boleh menguploadkan mengenai brand kalian di Blogspot atau di Instagram atau di Facebook yang sudah kalian miliki. Brand atau merek adalah identitas untuk produk, barang atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk, barang atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan. Ini menurut Kotler. Perannya, merek mengidentifikasi sumber atau pembuatan produk dan memungkinkan konsumen bisa individual atau organisasi untuk menuntut tanggung jawab atas kinerjanya kepada pabrikan atau distributor tertentu. Konsumen dapat mengevaluasi produk yang sama secara berbeda tergantung pada bagaimana pemerekan produk tersebut dan program pemasarannya, mana yang memuaskan konsumen, mana yang tidak. Kalian coba lihat bagaimana ketika tahun 1980-an Nike mencoba mendesain mereknya itu, dia terus mengalami perubahan. Memang tidak serta-merta langsung jadi. Dipanggillah ahli desain yang terkenal pada saat itu untuk mendesain merek Nike. Dia mendapatkan idenya dari sang istri yang membuatkan dia waffle. Awal mulanya begitu untuk desain sepatu dia. Dia mendapatkan ide swoosh atau lambang contreng dari seorang dewi atau kemenangan, yang artinya kemenangan. Carilah pembeda untuk merek kalian yang mencirikan bahwa ini saya. Dalam bahasa gaul anak sekarang, gue banget lah. Coba kalian cari sesuatu yang mencirikan bahwa ini gue banget. Hal ini akan membedakan antara satu orang dengan orang lainnya. Antara sebuah produk dengan produk lainnya. Kalau tanpa merek ini, apalah arti sebuah nama? Tidak ada penghargaan dari calon konsumen. Orang banyak membuat produk yang sama. Sepatu, hanya sepatu bersama. Tapi kalau misalnya berbicara mengenai merek, ini sudah berbeda. Ini akan menimbulkan efek-efek pada harga, efek-efek pada bagaimana orang bisa mengenal apa yang kita punya. Penetapan merek, bagaimana menetapkan merek sebuah produk, meskipun perusahaan memberikan momentum untuk penciptaan merek melalui program pemasaran dan kegiatan lain, ujung-ujungnya mereka berdiam dalam pikiran konsumen. Ini yang kita harapkan. Dengan adanya merek, alam bawah sadar calon konsumen yang akan membeli produk kita tertanam. Merek yang kita punya. Merek adalah entitas perseptual yang berakar dalam realistis, tetapi mencerminkan persepsi dan juga mencerminkan kebiasaan konsumen. Mereka sering berhubungan dengan atribut atau manfaat produk itu sendiri. Ini yang kita harapkan. Di mana kekayaan sebuah merek akan menimbulkan kesadaran, akan menimbulkan citra, akan menimbulkan respon, dan akan menimbulkan hubungan antara konsumen dengan pembelinya. Oh,
Saya brandnya beda. Maaf ya. Kalau sepatu saya kalau tidak Nike, Reebok. Dari harga mereka sudah mengukuhkan bahwa saya pangsa pasarnya menengah ke atas kan begitu. Coba kalian lakukan analisis singkat. Kalian perhatikan perilaku dari calon konsumen yang akan membeli produk kalian. Masih di taraf manakah mereka? Kalau orang Indonesia, rata-rata termasuk saya akan bertanya harganya berapa, toh kan begitu. Tapi kalau misalnya sudah berbicara kesadaran merek, ada orang yang fanatik tentang merek misalnya, kalau misalnya tidak pakai jam G-Shock, saya tidak pakai jam. Kalau saya tidak pakai sepatu Nike, saya tidak pakai sepatu. Kenapa orang bisa melakukan hal itu? Yang pertama, perilaku konsumen mereka mengetahui dulu, kenal dulu dengan merek yang akan mereka beli. Prosesnya, mereka akan mengenal dulu. Responnya, hierarki respon klasik, yang pertama mereka akan sadar. Bagaimana membuat calon konsumen ini sadar? Stimulan. Seperti yang dilakukan Nike tadi. Sadar. Setelah sadar mengenai merek, ketahui. Mereka mengetahui merek tersebut. Kemudian mereka akan suka. Mereka akan membuat preferensi. Dan mereka akan yakin. Sama halnya ketika saya tadi mencontohkan. Kalau saya tidak menggunakan jam merek G-Shock atau Casio, saya tidak menggunakan jam. Dan akhirnya setelah yakin orang itu dengan merek yang kita punya, mereka akan beli. Inilah kekuatan merek. Di mana merek memperlihatkan bagaimana jati diri seseorang. Kalau produk itu adalah orang, dia memperlihatkan jati diri mereka. Saya Nike. Nike adalah Dewi Kemenangan. Saya adalah Indra. Saya adalah Lindra. Dalam bahasa Cina, Li artinya I. Diambil dari seorang jenderal perang di Cina. Li, marga orang Cina yang artinya jenderal perang, Lindra. Li atau dalam huruf dia I. Corporation menandakan bahwa itu adalah corporate, perusahaan. Perusahaan milik Indra. Ini salah satu brand atau merek yang saya buat. Hijau menandakan bahwa saya masih bisa tumbuh, masih baru. Ibarat kata kalau rumput liar diinjak orang, dia tidak akan mati. Diinjak, tumbuh lagi. Diinjak, tumbuh lagi. Tidak ada kata menyerah dalam kamus korporasi saya. Ini yang ingin ditumbuhkan kesadaran mengenai merek yang saya buat. Nah, untuk selanjutnya, kalian buatlah sesuatu merek yang bisa menarik orang dan membentuk persepsi atau image seseorang. Kenapa pengaruh dari brand atau merek ini sangat kuat? Semua hal yang dapat menyebabkan pelanggan mengetahui dan memperhatikan merek, seperti pensponsoran, iklan luar rumah, dapat meningkatkan kesadaran merek. Setidaknya dalam hal pengakuan merek. Namun, untuk meningkatkan memori terhadap merek, diperlukan pemrosesan yang lebih intens dan menyeluruh. Ingat, Nike tidak dibangun dalam satu hari. Tidak seperti kita membalikan telapak tangan. Tidak seperti Tangkuban Perahu yang membuatkan perahu untuk ibunya dalam satu malam dengan bantuan 1000 jin. Tidak. Merek adalah sesuatu hal yang nyata. Bagaimana memprosesnya? Bangun ekuitas. Bangun kepercayaan kepada calon konsumen. Proses sedikit, 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 sedikit. Sampai mereka kenal. Melalui Facebook dulu, okelah, sedikit saja. Melalui Facebook, dunia maya kita mencakupnya. Melalui Instagram, melalui WhatsApp. Untuk selanjutnya, kita buatkan di pinggir jalan billboard mengenai perusahaan yang kita miliki. Sampai mereka tersadar dan akhirnya membeli. Menjadi terkenal atau biasa saja itu adalah pilihan. Ketika kita berbicara mengenai brand atau merek, sebagian akan mengingat Nike, Coca-Cola, Reebok, Nokia, Harley, dan lain-lain.
Beberapa brand yang menjadi salah satu contoh branding bisnis tukang samar, bagi perusahaan brand memiliki aset yang kuat dan bertahan lama. Pemacu kesuksesan perusahaan mempertahankan brand adalah aset suatu perusahaan di mana nama brand mereka yang terus dipertahankan untuk sebuah produk, sehingga mudah diingat oleh calon konsumen. Semakin lama, semakin mudah diingat oleh calon konsumen. Kalau logo atau lambang boleh berganti-ganti, tapi kalau nama merek jangan diganti-ganti. Sudah Nike, Nike saja, atau Reebok, Reebok saja. Kalau nanti lambangnya berganti ya tidak jadi masalah, kan begitu. Nama perusahaan Lindra ya sudah Lindra saja. Untuk saat ini mungkin lambangnya berupa namanya. Untuk ke depan mungkin bisa dibuatkan bagaimana lambangnya untuk perusahaan Lindra yang bukan lagi berdasarkan nama. Branding atau merek itu tentang membawa sesuatu yang biasa dan meningkatkannya dengan cara-cara membuatnya menjadi lebih berharga dan bernilai. Buatlah merek kalian menjadi berharga, buatlah diri kalian berharga. Siapa kalian? Tentukan dengan harganya. Philip Kotler mengatakan bahwa untuk membangun suatu perusahaan dan untuk memperkenalkan apa yang kita miliki, ada 4 cara untuk produknya. Apa produknya? Bagaimana harganya? Di mana tempat pemasarannya? Bagaimana kita memperkenalkannya pada orang lain? Itu yang dikatakan oleh Philip Kotler. Brand mewakili identifikasi produk, jasa dan bisnis, serta mendiferensiasikan pesaing. Brand akan bersifat episional. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saya tidak menggunakan merek G-Shock, saya tidak pakai jam. Kalau saya tidak mempergunakan merek Nike, saya tidak pakai sepatu. Ini sudah emosi dari konsumen yang dipegang. Karena memiliki kepribadian serta mencakup hati dan benak konsumen. Brand adalah janji. Brand adalah persepsi. Segala sesuatu yang Anda lihat, Anda dengar, Anda baca, Anda ketahui, Anda rasakan, Anda pikirkan tentang suatu produk, barang, atau jasa, atau bisnis yang dimiliki oleh seseorang. Ini fungsi brand, ini fungsi merek bagi suatu perusahaan. Brand memiliki posisi istimewa di benak konsumen. Brand adalah jalan pintas, atribut, manfaat, keyakinan, dan nilai yang membedakan, mengurangi kompleksitas, dan menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Saya Indra Dermawan, terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa upload mereknya. Saya berikan waktu sampai 1 minggu ini. Terima kasih atas perhatian. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Aisyah Tazkiro. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin menanyakan tugasnya. Jadi tugasnya kita bikin brand. Ya. Terus itu tuh kita cantumin produknya juga atau gimana, Pak? Ya, kalian bikin nama merek untuk produk kalian. Kalian cantumkan di Facebook, di Instagram, kemudian di website yang sudah kalian punya mengenai tanda atau jadi kita harus bikin produk juga dong, Pak, kalau kita bikin brand. Kan saya sudah menyuruh kalian untuk membuat website yang isinya adalah produk yang kalian punya, makanya bersambung terus. Pak, kemarin pas Bapak nyuruh bikin blog itu, Bapak nyuruhnya bikin pengalaman doang, pengalaman di kampus. Oke. Berarti kalian ingin menanamkan bahwa ini saya. Dalam pemasaran, kita tidak hanya ada barang-barang yang kita jual, bukan hanya produk-produk itu bisa saja adalah ide, orang, informasi, gagasan. Itu termasuk produk yang bisa kita jual. Berarti kalian akan menjual bahwa ini saya, apa yang kalian miliki atau kalian punya kemampuan apa, skill apa yang bisa kalian pasarkan di website tersebut. Bisa. Atau kalian mau menambahkan setelah saya kuliah, saya mendapatkan keahlian bla 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 bla. Oleh karenanya, kalau kalian ingin mencari untuk seorang marketing, silahkan cari saya. Atau kalian punya keahlian, kalau kalian mencari seorang akuntan, cari saya. Itu kan sudah produk kalian, udah brand image kalian. Paham ya? Pak, izin bertanya. Kan minggu kemarin Bapak juga sudah menugaskan ke kita untuk
kayak membuat akun all shop di Instagram sama untuk disambungin ke Facebook. Ya. Nah, kayaknya kemungkinan ada sebagian yang sekarang udah Pak. Jadi kalau misalkan untuk brandingnya emang sepertinya udah pada ada di nama akun Instagramnya sendiri gitu. Kayak contohnya ada Rismas gitu. Dia jualan namanya Risma. Dia jualan masker. Terus pokoknya udah ada sebagian yang kayak gitu Pak. Itu dikumpulinnya. Itu saja tugasnya. Hanya begitu. Kalau yang sudah ya sudah. Ketika di stand kalian atau di tempat jualan kalian di website kalian, baik Facebook, Instagram, atau di blog yang kalian miliki sudah mencantumkan brandnya, ya sudah selesai berarti. Berarti tinggal kirim linknya aja ke Bapak ya untuk pembuktian Bapak nanti bisa cek gitu. Di tempat website kalian, kirimkan linknya. Bila perlu kalian tambahkan atau cantumkan apa makna dari merek yang kalian miliki. Seperti Nike, saya adalah Dewi Kemenangan. Seperti G-Shock, dia memiliki bahwa saya adalah jam yang kuat. Seperti Aisyah Tazkiro, saya adalah lulusan setiap dari Perdana Mandiri Purwakarta. Saya seorang marketing, saya seorang calon manajer yang kemampuan yang saya miliki, saya bisa menjual, saya bisa mendesain sebuah produk, saya bisa mendesain sebuah brand atau merek, saya bisa memperkenalkannya pada khalayak ramai. Atau misalnya saya adalah Dinar Lestari, saya lulusan dari setiap Perdana Mandiri, saya belajar leadership. Di situ saya bisa memimpin. Saya lulusan akuntansi, kata Amelia Sofina. Saya bisa membuat pembukuan. Saya bisa membuat neraca lajur. Kalian buatkan saja merek. Mungkin nama yang mencirikan bahwa ini adalah perusahaan saya, bahwa saya adalah Dinar. Saya nggak bikin yang rumit-rumit lah. Minta yang mudah saja. Berarti total linknya ada 3 ya Pak ya? Instagram, Facebook, sama blog. Ya, kalian sambungkan itu semua. Share via WhatsApp group. Nanti ke depannya mungkin bisa lebih meluas lagi. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah Pak, terima kasih. Baik. Kalau begitu pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Saya berikan waktu kepada Anda untuk membuat brand atau merek yang kalian miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih.